Setelah berhasil menyempurnakan pil Yin Yang dan mengeluarkan tubuh Yunsan dari cincin penyimpanannya, lalu Xiaoyan pun berkata kepada Tian Huo Zunze, "Pak Tuayo, aku akan mengaktifkan tubuh ini terlebih dahulu. Setelah Anda masuk nanti untuk menahan panas dari api surgawi untuk menguasai tubuh, ingatlah untuk tidak bersantai di tengah jalan. Jika tidak, bukan hanya tubuh fisik saja yang akan terbuang, bahkan jiwamu akan terkena dampak fatal," ucap Xiaoyan. Setelah ucapannya itu, lalu Shen pun bersiap untuk menyempurnakan tubuh Yunsan. Dengan kekuatan api surgawi milik Xiaoyan serta api langit milik Tian Huo Zunze, akhirnya tubuh Yunsan pun selesai disempurnakan. Xian pun menyuruh Tian Huo Zunze agar segera meminum pil Yin Yang. Lalu dia pun memerintahkannya agar segera mendekati tubuh dari Yunsan. Untuk sejenak, Tian Huo Zunze pun merasa jijik dengan tubuh Yunsan yang diberikan oleh Xiaoyan. Namun apa boleh buat, untuk sekarang dia sangat membutuhkan tubuh fisik. Sementara itu, jiwa Tian Huo Zunze dan tubuh Yunsan pun sedang bergabung dalam kendali sepenuhnya dari Xiaoyan. Dalam proses penggabungan itu, Shen pun berkata kepada Tian Huo Zunze, "Untuk selanjutnya saya butuh kekuatan dari Pak Tuayo untuk menahan kekuatan dari api surgawi." Namun di sela ucapannya itu, tiba-tiba Shen pun dikejutkan oleh sebuah guncangan. Selang beberapa saat, Xinlan pun datang menghampiri Xiaoyan, lalu dia pun berkata kalau orang-orang dari Sungai Lebah Es telah datang ke tempat itu. Sementara itu, di luar gua, sosok dokter peri kecil pun terus menjaga, namun dia pun dapat merasakan ada beberapa kultivator kuat yang datang ke tempat itu. Akhirnya sebuah retakan celah spasial pun muncul di atas langit, dan sosok Tianse pun muncul di hadapan dokter peri kecil. Selain dia adalah kultivator bintang 9, Tianse pun membawa serta 3 kultivator bintang 7 Dozong ke tempat itu. Untuk sejenak, Tianse pun mengamati sosok dokter peri kecil. Sementara itu di tempat yang lain, boneka iblis bumi pun telah bersiap untuk menghadapi kelompok dari Tianse. Dokter peri kecil pun berkata, "Sungguh Sungai Lembah Es yang membuang-buang waktu untuk menangkapku." Mendengar ucapan dari dokter peri kecil, Tianse pun menjawab, "Tidak terlalu berlebihan jika meminta saya untuk menangkapmu." Lalu Tianse pun memerintahkan 3 orang di belakangnya untuk segera pergi dan menjaga pintu masuk ke lembah itu. Dia pun berkata kepada dokter peri kecil, "Ini suatu kebetulan, aku bertarung dengan tubuh beracun jahat terakhir kalinya. Pada akhirnya aku kalah 1,5 gerakan. Aku tidak tahu seberapa kuat dirimu kali ini," ucapnya. "Kalau begitu, Anda tidak akan tahu jika Anda tidak mencobanya," ucap dokter peri kecil. Setelah ucapannya itu, lalu dokter peri kecil pun melesat untuk menyerang Tianse dengan avatar ular ungunya. Melihat serangan itu, di tempat yang lain, Tianse pun menggunakan senjata tombaknya untuk menghancurkan avatar ular ungu yang dimiliki oleh dokter peri kecil. Sementara itu, dokter peri kecil pun berusaha untuk menyerang Tianse dengan senjata pedangnya, namun serangan itu dapat dihancurkan dengan mudahnya oleh Tianse. Seketika Tianse pun membentuk sebuah telapak tangan raksasa dan memukul keras tubuh dari dokter peri kecil sehingga tubuhnya tersungkur dan jatuh. Sejenak, dokter peri kecil pun merasa kewalahan untuk menghadapi Tianse. Tianse pun berkata, "Aku adalah Dojong bintang 9, sedangkan kau hanyalah Dojong bintang 3, ucapnya. "Kalau begitu, pemuda yang memiliki api surgawi serta raga jiwa itu juga harus keluar bersama-sama. Aku tidak akan membiarkan siapapun pergi hari ini," ucap Tianse. Tak jauh dari pertarungan dokter peri kecil dan Tianse, Xinlan pun merasa cemas. Dia pun tidak menyangka kalau dokter peri kecil dapat dikalahkan oleh Tianse. Sementara itu di dalam gua, Xiaoyan pun belum menyelesaikan sepenuhnya dari tubuh Tian Huo Zunze. Kembali ke pertarungan antara dokter peri kecil, boneka iblis bumi, dan Tianse. Dokter peri kecil dan boneka iblis bumi yang dikendalikan oleh Xiaoyan berusaha untuk dapat menahan kekuatan dari Tianse. Mereka pun bekerja sama untuk menyerang Tianse dari segala arah. Dokter peri kecil menggunakan kekuatan racun, sedangkan boneka iblis bumi menggunakan tubuh fisiknya yang sangat kuat untuk menyerang Tianse. Melihat dua serangan yang akan mendekatinya, Tianse pun menggunakan senjata tombaknya untuk menghalau serangan itu. Tiba-tiba tubuh dokter peri kecil dan boneka iblis bumi yang hendak menyerang Tianse pun membeku. Setelah berhasil mematahkan serangan dari keduanya, lalu Tianse pun mendorong dokter peri kecil dan menjebaknya. Akibat jebakan dari Tianse membuat tubuh dokter peri kecil pun tidak bisa bergerak.
Tentu saja momen itu pun dimanfaatkan oleh Tianse untuk menyerang dokter peri kecil yang sudah tidak berdaya. Sementara itu di tempat yang lain, boneka iblis bumi pun berusaha untuk menyerang Tianse, namun lagi-lagi serangannya dapat dipatahkan dengan mudahnya oleh Tianse. Selain itu, tubuh dari boneka iblis bumi itu pun dibekukan oleh Tianse. Sementara itu dia pun mengalihkan serangannya kepada dokter peri kecil. Akhirnya dokter peri kecil pun berhasil ditangkap oleh Tianse dan tubuhnya dibekukan oleh sebuah batu kristal. Sungguh nasib dokter peri kecil yang malang, tubuhnya tidak bisa bergerak karena ditangkap oleh kekuatan es milik Tianse. Setelah berhasil mengalahkan dokter peri kecil dan menangkapnya, serta mengalahkan boneka iblis bumi milik Xiaoyan, hati Tianse pun cukup senang. Dari kejauhan, dia pun berkata, dibandingkan dengan tubuh racun bencana sebelumnya, kamu jauh lebih buruk. Sementara itu di tempat yang lain, setelah dokter peri kecil berhasil dijebak oleh kekuatan Tianse, lalu dia pun mengingat perkataan Xiaoyan yang akan segera menyembuhkan racun tubuh yang menyedihkan miliknya. Dalam kesedihannya, dia pun tidak berharap untuk mengingkari janjinya dengan Xiaoyan untuk tidak menggunakan kekuatan dari racun tubuh yang menyedihkan. Akhirnya, segel itu pun terbuka dari tubuh dokter peri kecil. Fluktuasi racun tubuh yang menyedihkan yang dikeluarkan oleh tubuh dokter peri kecil tak luput dari pandangan Tianse. Tianse pun berkata, apakah Anda ingin membuka segel tubuh yang menyedihkan? Jika Anda mencoba menyelesaikannya dari awal, tentu akan sedikit rumit, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Tianse pun memperkuat batu es yang menjebak tubuh dari dokter peri kecil, sehingga dokter peri kecil tidak bisa membuka sepenuhnya dari segel tubuh yang menyedihkan. Setelah berhasil menekan segel tubuh racun yang menyedihkan, lalu Tianse pun berkata kepada dokter peri kecil, jika Anda mengikuti saya ke lembah sungai es, mungkin Anda masih punya cara untuk bertahan hidup. Namun jika tidak, belum saja selesai diucapkan kata-katanya oleh Tianse, tiba-tiba Tianse pun merasa terkejut. Dari pandangannya, dia pun dapat merasakan sebuah fluktuasi energi yang sangat mengerikan yang keluar dari dalam gua. Setelah beberapa saat, sosok Tian Huozunze pun keluar dari mulut gua dengan tubuh Yunsan yang telah diperbaiki sepenuhnya oleh Xiaoyan. Banyak perubahan yang terjadi setelah jiwa Tian Huozunze bergabung dengan tubuh Yunsan. Tubuh yang dulunya gendut sekarang menjadi langsing. Selain itu, wajahnya juga menjadi tampan. Sementara itu di belakang Tian Huozunze, sosok Xiaoyan dan Xinlan pun berdiri di belakangnya. Sementara itu di tempat yang lain, Tianse dan 3 kultivator yang lainnya merasa ketakutan dengan kemunculan Tian Huozunze yang ada di hadapannya. Mereka tidak menyangka kalau Tian Huozunze adalah kultivator Dozun. Sementara itu, tak jauh dari sekelompok kultivator dari sungai lembah es, Tian Huozunze pun memandangi keadaan di sekitarnya. Dia pun nampak senang dengan tubuh fisik yang dimilikinya saat ini. Sementara itu, tak jauh dari Tian Huozunze, Xian pun berusaha untuk membantu dokter peri kecil. Xian pun berkata kepada Tian Huozunze kalau serangan ketua ini sungguh tidak ringan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan tentang keadaan dari dokter peri kecil, Tian Huozunze pun berencana untuk mengurung Tianse dan 3 kultivator yang lainnya di tempat itu. Mereka tidak diizinkan untuk kembali ke lembah sungai es. Di tempat yang lain, melihat kemarahan dari Tian Huozunze membuat Tianse pun menjadi ketakutan. Namun di tempat yang lain, sosok Tian Huozunze pun telah bergerak untuk menghadapi kelompok dari Tianse. Walau Tian Huozunze baru menyelesaikan penyatuan tubuh fisiknya, tapi kekuatan di atas tingkat Dojun itu sangat mengerikan. Tentu saja kejadian itu pun dapat diperhatikan oleh kedua kelompok. Melihat tempat itu telah disegel oleh Tian Huozunze, lalu Tianse pun memerintahkan agar semua ketua untuk bergabung membentuk sebuah formasi. Akhirnya Tianse pun menggunakan sebuah teknik terlarang, yaitu pengorbanan darah. Setelah teknik itu diaktifkan, muncullah sebuah celah spasial di atas langit. Setelah teknik itu diaktifkan, tiba-tiba satu sosok ular raksasa pun muncul. Ular raksasa yang dikenalikan oleh kelompok Tianse pun memperhatikan sosok Tian Huozunze di kejauhan. Kemunculan ular raksasa itu membuat kaget kelompok dari Xiaoyan. Mereka tidak menyangka kalau kekuatan Tianse begitu menakutkan. Sementara itu di tempat yang lain, Tianse pun memerintahkan avatar ular itu untuk segera menyerang Tian Huozunze. Melihat serangan avatar ular raksasa yang akan mendekatinya, Tian Huozunze pun hanya mendengus. Kamu hanya bisa melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, ucapnya.
Setelah ucapannya itu, lalu Tian Huzunze pun menggunakan kekuatan mentalnya untuk menjebak avatar dari ular milik Tianse. Lalu dia pun mengarahkan telapak tangan dan mengepalkannya. Tiba-tiba serangan yang tak terhitung jumlahnya langsung menekan avatar ular milik kelompok Tianse. Sejumlah pilar api yang sangat panas pun ditembakkan dari dalam tanah. Itu adalah api langit milik dari Tian Huzunze. Seketika api langit milik Tian Huzunze pun membakar sampai hangus avatar ular milik kelompok Tianse. Sementara itu di tempat yang lain, Tianse pun bergerak untuk meninggalkan tempat itu setelah mengetahui penindasan dari Tian Huzunze. Mengetahui kalau Tianse akan melarikan diri lewat celah spasial, lalu Tian Huzunze pun menjentikan jarinya. Tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat kuat pun mengejar kelompok Tianse. Melihat apa yang dilakukan oleh Tian Huzunze yang dapat mengontrol ruang spasial, membuat Tianse pun semakin ketakutan. Untuk dapat melarikan diri dari kekuatan Tian Huzunze, akhirnya Tianse pun mengorbankan 3 ketua itu untuk menghadapi energi fluktuasi spasial dari Tian Huzunze. Akhirnya, sosok 3 ketua itu pun musnah. Sementara itu, di tempat yang lain, kelompok Shen pun memperhatikan pertarungan itu dan melihat sosok Tianse melarikan diri dari kekuatan Tian Huzunze. Tian Huzunze pun akhirnya menghampiri kelompok Xiaoyan, lalu dia pun berkata, "Walaupun aku telah mendapatkan tubuh fisik dan mendapatkan kekuatan Dojun bintang 1, tapi belum sepenuhnya untuk menguasai energi ini." Mendengar keluhan dari Tian Huzunze, Xiaoyan pun berusaha untuk menghiburnya, lalu dia pun berkata, "Untuk saat ini sangat mendesak bagaimana caranya untuk mengobati tubuh racun yang menjadikan milik dokter peri kecil," ucapnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, akhirnya Xindan pun berkata, "Mungkin saja tanah, matahari, dan panas bisa membantu." Lalu Xindan pun menjelaskan kalau lokasi itu berada tepat di tempat terlarang keluarga Ye kami, ucapnya. Namun dalam perkataannya, Xindan pun menaruh sedikit kecemasan kalau Xiaoyan tidak akan kembali ke klan Ye setelah insiden itu. Namun dia pun menjelaskan kalau semua kejadian itu hanyalah salah paham. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu klan Ye. Hari itu rupanya klan Ye sedang mendapatkan sebuah masalah besar. Beberapa kultivator kuat dari sekte api hitam telah datang ke tempat itu untuk merebut altar tanah matahari yang dimiliki oleh klan Ye. Pemimpin mereka yang bernama Zhao He pun mengatakan kalau klan Ye harus tunduk kepada sekte api hitam. Jika tidak, seluruh anggota dari klan Ye akan dimusnahkan. Mendengar ancaman dari Zhao He membuat Ye Chong pun menjadi marah. Dia pun mengatakan kalau tempat dari tanah matahari itu adalah tempat terlarang. Lalu dia pun mengingatkan para ketua yang berada di belakangnya agar tidak bertindak impulsif. Dia mengetahui kalau kekuatan Zhao He berada di puncak bintang 6 Dozong. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Zhao He pun mulai mengancam seluruh keluarga Ye, bahkan dia pun mencaci dan menghina ketua Ye Chong. "Kamu masih mengira kalau keluarga Ye kamu adalah salah satu dari 5 keluarga besar di Menara Pil. Keluarga yang dulu diwariskan telah jatuh ke dalam kondisi seperti ini. Para leluhur keluarga Ye mempelajari hal ini. Aku penasaran apakah aku akan begitu marah hingga melompat keluar dari peti mati. Cepat serahkan altar kuno Yang Huo dan keluar dari klan Ye secepatnya. Jika tidak, seluruh klan ini akan dimusnahkan," ucap Zhao He. Dalam kegelisahan seluruh anggota klan Ye, tiba-tiba suara Xian pun terdengar di aula itu. Selang beberapa saat, kelompok Xian pun muncul di hadapan semua orang. Sementara itu, refleks Zhao He pun melirik kelompok Xiaoyan. Zhao He pun berkata, "Dari mana anak kecil ini berasal? Berani sekali dia bersikap arogan dan lancang di hadapanku." Dia pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menghadapi kelompok Xiaoyan. Sementara itu di samping Xiaoyan, Tian Huzunze pun telah melangkah. Hanya dengan lambaian tangannya saja, beberapa anggota dari sekte api hitam pun terluka. Bahkan Zhao He yang semula acuh tak acuh pun menerima serangan yang cukup kuat dari Tian Huzunze. Untuk sesaat, Ye Chong pun nampak terkejut. Dia tidak menyangka kalau orang yang di samping Xiaoyan adalah kultivator kelas Dojun. Di tempat yang lain, Tian Huzunze pun mengalihkan pandangannya kepada Zhao He. Ditatap oleh Tian Huzunze membuat Zhao He pun merasa ketakutan. Pun berkata, "Aku adalah Zhao He, anggota dari sekte api hitam. Maaf telah menyinggung para senior dan membuat kekacauan di klan Ye. Untuk kedepannya, aku tidak akan berani lagi untuk menyinggung klan Ye." Seketika tempat itu pun menjadi hening, manakala Zhao He yang begitu arogan meminta maaf sepenuhnya kepada kelompok Xiaoyan.
Mendengar itu, Xian pun berkata, cepat pergi dari tempat ini dan bawa seluruh peti mati itu dari keluarga Ye, ucapnya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, segera Zhao Hei pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu dan membawa peti mati serta anggota dari sekte api hitam. Setelah kelompok Zhao Hei pergi, lalu Xian pun menghampiri ketua Ye Chong dan menangkupkan kedua tangannya. Penatua Ye, kita bertemu lagi, ucap Xiaoyan. Kamu adalah Xiaoyan itu, ucap Penatua Ye Chong. Ucapan dari ketua Ye Chong itu sontak saja membuat kaget semua orang. Sementara itu di sisi yang lain, Xinlan pun mulai mendekati ketua Ye Chong, lalu dia pun berkata, kakak Xiaoyan pasti dapat membantu klien kami, ucap Xinlan. Di samping Xinlan, ketua Ye Chong pun menangkupkan kedua tangannya dan memberikan salam kepada Xiaoyan. Terima kasih atas bantuanmu hari ini kepada klan Ye. Dan tolong maafkan seluruh kesalahan keluarga Ye kami kepada Anda, ucap Ye Chong. Mendengar itu, lalu Xiaoyan pun berkata, Penatua Ye Chong, saya datang ke tempat ini untuk memohon bantuan Anda untuk meminjamkan altar kuno Yang Huo kepada kami. Mendengar Xiaoyan ingin meminjam altar kuno Yang Huo, membuat beberapa ketua pun tidak ingin mengizinkannya. Namun mereka pun harus pasrah kepada ketua Ye Chong yang telah memberi kesempatan kepada Xiaoyan untuk meminjam altar kuno Yang Huo. Segera setelah persetujuan itu, ketua Ye Chong pun mengajak kelompok Xiaoyan untuk menuju sebuah tempat, yaitu altar dari Yang Huo. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, di mana sosok Tianse muncul di tempat itu. Nampak Tianse pun terluka akibat bentrokannya dengan Tianhuo Zunze. Dalam kondisi tubuh yang terluka, Tianse pun berkata, wanita beracun dan dojun yang tidak diketahui asal-usulnya itu. Aku pasti akan menghancurkan dirimu menjadi abu, ucapnya. Setelah meluapkan amarah dan kekesalan kepada kelompok Xiaoyan, lalu Tianse pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu menuju sungai lembah es.